Hewan SPP, sekarang ini saya duduk di atas sebuah jembatan kaca yang di edisi sebelumnya Anda bisa menyaksikan dari jarak jauh begitu. Nah, sekarang ini saya sedang duduk di atas jembatan kaca. Cukup tebal kacanya, semoga tidak jatuh begitu ya. Ketinggian mungkin sekitar 20-30 meter di bawah sana kalau Anda bisa melihat. Lihat Anda di bawah sana gitu ya. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, seorang yang cukup terkenal di masa Perang Dunia Kedua, pernah berkata bahwa seseorang menjadi besar, terkenal, dihargai, dihormati dan sebagainya itu karena tanggung jawabnya. Dan posisi yang tinggi juga menuntut tanggung jawab yang tinggi. Mereka yang mencapai posisi ini sudah menunjukkan gitu ya kualitasnya berdasarkan tanggung jawab yang diembannya. Setidaknya untuk yang normal ya, kalau lewat jalur KKN, lewat jalur orang orda gitu, orang dalam gitu, atau karena hubungan keluarga ya mungkin tidak bisa dijadikan ukuran. Tetapi orang yang meniti karir dari bawah gitu ya, biasanya ketika dia mencapai tingkat yang lebih tinggi itu mereka menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Orang bertanya, apa sih yang namanya social responsibility itu? Kalau kita menggunakan terjemahan bebas, social responsibility itu artinya bagaimana sebuah komunitas itu bisa, atau pribadi gitu ya, bekerja sama dengan entitas yang lain gitu ya untuk kebaikan masyarakat. Jadi memberikan sumbangsih begitu kepada masyarakat dari apa yang mereka miliki sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Bisa macam-macam sih, bisa memberikan pelatihan, bisa membuat acara buat anak-anak misalnya, bisa memberikan bantuan sosial. Ada cukup banyak hal yang kita bisa kerjakan terkait dengan social responsibility itu. Kalau kita membicarakan tentang social responsibility itu, maka ada semacam rasa ingin berbagi yang mau diberikan kepada orang lain, dan itu mereka mau berbagi. Kalau di dalam istilah yang saya pakai gitu ya, mereka mau berbagi berkat yang mereka peroleh, mereka ingin berbagi sesuatu yang mereka dapatkan sehingga orang lain juga merasakan sukacita yang mereka alami. Juga orang lain itu merasakan berkat yang juga dialami oleh saya misalnya gitu ya, saya berbagi. Itu menjadi ide besar menurut saya yang layak untuk dikerjakan. Cukup marak di dalam beberapa puluh tahun terakhir ini istilah namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Ide besarnya adalah perusahaan-perusahaan ini memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Sumber dananya berasal dari perusahaan, berasal dari keuntungan yang mereka peroleh. Misalnya mereka membuat program Sabtu Ceria untuk anak-anak panti asuhan. Misalnya mereka memberangkatkan anak-anak panti asuhan untuk bisa piknik gitu ya. Kemudian mengadakan pelatihan buat masyarakat tertentu untuk misalnya membuat makanan, didampingi dalam penjualannya, pemasarannya, membuatkan event-event tertentu gitu ya. Idenya adalah sekali lagi perusahaan ini merasa gitu ya punya tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya secara khusus. Dan berbagai program pelatihan juga dibuat untuk guru, misalnya proses mengajar yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan siswa, bagaimana masyarakat marginal ini juga dilatih gitu ya untuk bisa memberdayakan ekonominya. Ini berarti bagian-bagian yang dikerjakan oleh banyak perusahaan di Indonesia untuk sebagai sebuah kontribusi untuk memberdayakan masyarakat, karena mungkin gitu ya masyarakat di sekitar itu sudah memberikan izin kepada perusahaan untuk berdiri, memberikan izin kepada pabrik untuk berdiri di situ gitu ya, sehingga sebagai ucapan terima kasih gitu ya perusahaan ini punya mungkin hutang budi begitu, dan perusahaan ingin gitu ya memberdayakan masyarakat ketika mereka bisa mengais keuntungan untuk perusahaan dan juga mau berbagi hasil keuntungan ini buat masyarakat di sekitarnya. Saya kira sebuah program yang cukup baik, sebuah program sangat positif dan menjadi program yang cukup
cukup bermanfaat buat banyak orang, khususnya mereka yang kondisinya terbatas. Ini adalah apakah hanya perusahaan yang bisa mengerjakan semacam CSR? Ya, kalau namanya CSR, Corporate Social Responsibility, ya hanya perusahaan yang mengerjakan. Tetapi maksudnya apakah hanya perusahaan yang bisa membuat program terkait dengan social responsibility ini? Dan apakah programnya masih program yang besar, itu yang muluk-muluk? Saya jawab tidak, karena pribadi juga bisa melakukannya. Artinya social responsibility ini bukan sekedar tanggung jawab perusahaan, bahkan anak kecil pun bisa mengerjakannya. Orang mengatakan kan butuh dana besar, enggak juga gitu ya. Ada beberapa hal yang dapat dikerjakan tanpa menggunakan dana yang besar. Ada hal yang dapat dikerjakan sebagai social responsibility seseorang gitu ya. Tidak memerlukan usaha yang besar sekali gitu ya, dananya mungkin bahkan nol, tidak memerlukan semacam perencanaan yang luar biasa begitu, tapi hal sederhana yang dapat dikerjakan pribadi. Jadi saya sebagai pribadi, saya bisa membuat program terkait dengan social responsibility yang dapat bermanfaat buat masyarakat. Harus muluk-muluk? Enggak harus muluk-muluk gitu ya. Sederhana, tetapi bisa bermanfaat. Apa itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Sebagai pribadi, social responsibility itu dapat dikerjakan dengan mudah. Salah satunya adalah dengan menjadi contoh buat generasi muda atau anak-anak. Jadi ketika Anda ini menjadi contoh yang baik, buat yang buruk gitu ya, mau antri, buang sampah di tempatnya, tak atur lalu lintas gitu ya, kemudian berkata-kata dengan bijak, tidak ngomong kotor, ini menjadi sebuah teladan yang baik. Kita mengerti gitu ya, saya yakin setiap orang tahu bahwa siswa itu belajar hal yang positif di sekolah, tetapi biasanya mereka melihat contoh yang buruk di masyarakat. Mereka belajar buang sampah di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Tapi ketika mereka keluar dari sekolah gitu ya, mereka melihat bahwa ternyata kok banyak orang yang buang sampah sembarangan, bahkan mungkin orang tuanya atau keluarga dekatnya sendiri. Mereka belajar tidak menyebut antrian, tetapi juga itu yang mereka saksikan sehari-hari. Ketika tidak ada sistem antrian, tidak ada nomor antrian tertentu, maka orang saling serobot dan sudah tidak peduli dengan orang yang datang lebih dulu. Mereka belajar tata aturan lalu lintas juga, tetapi di luar mereka menyaksikan bagaimana pengendara motor, pengendara mobil, bahkan pengendara bis gitu ya, mereka tidak memedulikan aturan lalu lintas yang ada. Dan ya, sekali lagi celakanya adalah justru contoh-contoh seperti ini itu muncul gitu ya, mereka saksikan dari orang terdekat dari anak. Jadi orang tuanya, kakaknya yang sudah dewasa gitu ya, atau om tantenya gitu ya, paman atau bibinya, tetangga dekatnya gitu ya. Akibatnya apa? Sikap mental positif yang diajarkan di sekolah itu sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi sebagai pribadi gitu ya, saya meyakini bahwa setiap kita itu bisa menjadi contoh yang baik buat generasi penerus, buat anak-anak muda, untuk bisa mengembangkan, menjaga, dan terus mengerjakan sikap mental positif yang mereka terima di sekolah. Bukan sekedar mereka belajar, tapi kita bicara prakteknya gitu. Kalau orang mengatakan praktek itu lebih penting daripada teorinya, betul, saya setuju. Tapi apakah gitu ya, apakah teori yang diajarkan terkait dengan sikap mental positif itu, misalnya buang sampah di tempatnya, antri dengan baik, tata aturan lalu lintas, itu dipraktekkan di luar sekolah? Itu menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Setidaknya hal-hal yang dipelajari anak-anak ini terkait dengan sikap mental positif itu tidak menjadi sia-sia ketika mereka menyaksikan berbagai kebobrokan, mohon maaf, yang ada di masyarakat saat ini. Sebenarnya dengan contoh yang nyata, siswa itu mendapatkan semacam konfirmasi bahwa hal-hal positif yang mereka pelajari di sekolah itu benar. Nilai mental positif diajarkan itu bukan sekedar sebuah teori tanpa praktek, tetapi adalah sebuah teori yang dapat dipraktekkan.
gitu ya, sehingga mereka ini tumbuh gitu ya dengan sebuah pemahaman bahwa apa yang diberikan di sekolah itu mereka bisa praktekkan, mereka bisa melihat langsung bagaimana masyarakat itu mengerjakannya. Jadi silakan cek videonya terkait dengan masalah praktek kata yang lebih penting itu, semoga bisa bermanfaat. Dan mereka itu melalui apa yang mereka saksikan di masyarakat, lihat gitu, oh ternyata wah di sana itu orang buang sampah dengan tertib di tempat sampah gitu ya. Itu juga memotivasi untuk nanti mereka menjadi teladan buat generasi di bawahnya. Jadi buat saya gitu ya, dampaknya itu besar. Kalau saya menjadi teladan buat generasi di bawah saya, dan generasi di bawah saya itu juga menjadi teladan buat generasi di bawahnya terus gitu ya, ini sebuah proses multiplikasi yang luar biasa. Dampaknya bisa besar. Mungkin gitu ya, apa yang saya kerjakan itu hal yang kecil gitu ya, tetapi karena ini diulang oleh semakin banyak generasi di bawah saya, maka dampaknya menjadi sangat besar. Walaupun sekali lagi dimulai dari hal yang sederhana, dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari hal yang mungkin terlalu remeh gitu ya untuk diprogramkan secara besar, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Kita tidak pernah tahu gitu ya, apakah ada anak-anak di sekitar kita gitu ya yang memperhatikan apa yang kita kerjakan. Kita tidak pernah tahu. Karena pada waktu kita mengerjakan secara natural, kita tidak melihat ada enggak ya anak sekitar yang lihat aku ya, ada enggak ya. Kita tidak akan mengerjakan itu. Tapi justru pada waktu tanpa kita sadari apa yang kita kerjakan itu diperhatikan oleh anak-anak gitu ya, maka kita menjadi pribadi yang terbuka, kita menjadi contoh yang terbaik buat mereka. Kalau kita itu menjadi baik karena ada anak di sekitar kita gitu ya, saya khawatir bahwa kita itu hidup di dua dunia setidaknya. Dunia kita sendiri gitu ya, dimana kita berlaku bebas apa yang kita inginkan, dan dunia ketika kita menjadi orang yang pengen dicontoh yang baik. Saya pikir kita perlu berlaku bijak gitu ya, karena ada cukup banyak mata yang mengawasi apa yang kita kerjakan. Terutama ketika ya kita banyak protes misalnya gitu ya, tentang ini antrian tidak benar, tapi kita sendiri nyerobot antrian. Nah itu menjadi sebuah koreksi, sebuah tamparan terbesar yang bisa dialami. Tetapi saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa di tengah masyarakat itu ada cukup banyak mata yang bisa mengawasi kita, memperhatikan kita, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang orang lihat dalam hidup kita itu, anak-anak akan melihat, anak-anak akan menyaksikan. Dan saya kok yakin ada saatnya anak-anak akan terinspirasi untuk menjadi pribadi yang seperti Anda. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan reflektif buat kita semua. Apakah kita akan menunggu orang lain untuk melakukan hal tadi gitu ya, baru kita akan terlibat? Kalau iya, sepertinya saya berani mengatakan bahwa kita belum dewasa. Setiap orang yang menunggu orang lain mengerjakan baru dia mau ikut, dia belum menjadi pribadi yang dewasa. Karena orang yang dewasa dia tahu apa yang harus dikerjakan. Orang yang dewasa dia tahu hal apa yang seharusnya dikerjakan, dan dia mengerjakan itu. Kalau menunggu, saya tunggu orang lain aja mengerjakan, baru saya mengerjakan. Kalau enggak gitu nanti percuma saya mengerjakannya. Itu bukan orang yang dewasa dan bukan orang yang siap untuk membuat perubahan. Dan jika setiap orang, semua orang itu menantikan, menunggu orang lain dulu mengerjakan, baru dia mau melakukan gitu ya, maka contoh-contoh yang baik ini tidak akan pernah muncul. Kenapa? Karena semua orang saling menunggu. Tidak ada orang yang menjadi volunteer sekarang yang pertama kali untuk mengerjakannya, tapi saling menunggu. Ya sudah, kita tidak akan pernah melihat contoh-contoh nyata, hal-hal baik, teladan-teladan positif yang dapat dilihat oleh generasi muda, anak-anak, sebagai bentuk personal social responsibility. Saya kok yakin bahwa kalau ada orang yang bersedia mengerjakannya, sebenarnya itu adalah langkah yang positif.
Dan saya kok yakin juga bahwa sebenarnya di sekitar kita ada orang-orang yang sudah melakukannya. Tapi rata-rata orang mengatakan, mana tidak kelihatan, seperti itu. Jadi tunggu apa lagi gitu? Apakah Anda dan saya gitu ya bersedia mengerjakannya hari ini? Itu menjadi sebuah pertanyaan paling penting yang kita mesti pikirkan. Setiap hari kita memulai hari kita mungkin bertanya, apakah hari ini saya akan mengerjakan teladan yang baik? Ketika kita tidur, gitu, kita bertanya, apakah hari ini saya sudah melakukan teladan saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari atas Sky Bridge ya, yang dari kaca tadi, gitu ya. Kita tutup materi hari ini dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.